Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk kimia analitik kualitatif, untuk pertama kali pertemuan adalah pendahuluan. Apa itu kimia analitik ya? Kimia analitik adalah bagian dari ilmu kimia yang membahas analisis unsur dalam zat. Untuk analisis kualitatif itu adalah apa? Ya, dibahas dalam kimia analitik kualitatif. Kemudian untuk kuantitatif berapa? Itu akan kita bahas dalam kimia analitik kuantitatif. Apa? Itu berarti kan kita mencari sesuatu ya. Misalnya kita diberi sampel yang kita tidak tahu itu apa. Nah, misalnya warnanya tidak ada warna, larutan, ya berupa larutan, tidak ada warna, dan kita cek. Nah, misalnya oh ternyata ketemu NaCl, lah itu berarti zat yang kita cari adalah NaCl. Kemudian untuk kuantitatif itu berapa? Lah itu NaCl-nya kadarnya berapa? Lah gitu. Jadi nanti ada berapa persen atau berapa ppm ataukah berapa molar, berapa normal begitu. Selanjutnya untuk mempelajari kimia analitik kualitatif itu kita harus tahu konsep dasar ilmu kimia yang menunjang proses analisis kualitatif. Dan ini sudah dipelajari di kimia dasar. Jadi sebetulnya kimia dasar itu mendasari untuk semua mata kuliah di kimia. Yaitu pertama adalah valensi unsur. Kemudian yang kedua penggolongan atom unsur dan senyawa. Kemudian macam-macam garam dan ionisasinya. Kemudian kelarutan zat dalam air, ini sangat penting ya. Jadi kalau ada zat tertentu tuh yang larut air, ada yang dia tidak larut dalam air. Kemudian pengenalan zat kimia. Misalnya ada senyawa tertentu itu yang berwarna, ada sel tertentu itu yang tidak berwarna. Yang berwarna juga macam-macam, ada merah, ada jingga, ada ungu, dan sebagainya. Kemudian larutan elektrolit. Ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah. Kemudian ada teori asam basa. Kemudian pH larutan. Jadi pH larutan itu bisa sebetulnya untuk menguji apakah misalnya NaCl. Nah, NaCl itu pH-nya berapa, gitu ya. Jadi kita tahu misalnya NaCl berasal dari asam kuat dan basa kuat. Nah, berarti dia netral misalnya. Berarti pH-nya sekitar 7. Seperti itu. Kemudian reaksi pembentukan endapan. Nah, ini nanti bisa digunakan untuk pemisahan ion-ion atau senyawa yang ada dalam campuran. Jadi satu nanti diendapkan, yang satu dalam bentuk larutan. Jadi nanti ion-ion itu dapat terpisah karena yang satu mengendap, satunya tidak. Kemudian ada lagi senyawa atau ion kompleks. Jadi nanti untuk ion kompleks ya itu misalnya nanti seperti Al ya, Al kemudian kita beri NaOH, pertama mengendap pakai AlOH 3 kali, kemudian dia kita beri NaOH berlebih, maka dia akan larut karena dia akan membentuk ion kompleks. Nah itu nanti kita semua akan pelajari. Yang pertama kita belajar mengenai valensi. Valensi suatu atom adalah banyaknya atom H yang dapat diikat oleh sebuah atom. Misalnya, satu atom oksigen dapat mengikat 2 atom hidrogen. Berarti di sini valensi atom O sama dengan 2. Dalam molekul H2O, valensi atom H sama dengan 1. Dan ini valensi beberapa atom unsur yang penting ya. Kalian mestinya sudah hafal ya, mulai SMA sudah tahu begitu. Ini mengingatkan karena apa nanti di dalam analisis itu nanti
ada zat-zat yang dia berubah warna misalnya ya, antara dia bervalensi 2 dan bervalensi 6 misalnya ya, seperti Mn ya, nanti Mn2+ warnanya pink muda sekali, kemudian Mn6 misalnya itu anionnya berwarna ungu seperti itu ya. Jadi nanti dengan kita tahu valensi-valensi itu, maka kita tahu terjadinya perubahan-perubahan warna dari suatu unsur. Kemudian ada perbedaan antara valensi dengan bilangan oksidasi. Kalau valensi itu tidak mempunyai harga 0 atau dia tidak punya harga negatif. Sedangkan bilangan oksidasi itu mempunyai harga 0 atau harga negatif. Misalnya valensi Cl itu yang mempunyai valensi 1, 3, 5, dan 7. Sedangkan bilangan oksidasi Cl dalam Cl2 adalah 0. Kemudian dalam HCl 1, -1. Kemudian dalam HClO adalah +1. Kemudian penggolongan atom unsur dan senyawa, ya, penggolongan atom unsur sampai saat ini telah ditemukan 118 atom unsur yang secara garis besar dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu golongan logam, contoh kalium, natrium, kemudian besi. Kemudian golongan logam amfoter, seng, Al, As, Sb, Bi, dan Cr. Kemudian ada golongan non-logam, yaitu karbon, hidrogen, oksigen, N, S, P, F, Cl, Br, dan I. Kemudian juga ada golongan gas mulia, yaitu helium, Ne, Ar, Kr, Xe, dan Rn. Kemudian penggolongan senyawa berdasarkan rumus molekulnya. Senyawa dibagi menjadi 4 golongan, yaitu golongan oksida, golongan asam, golongan basa, dan golongan garam. Kemudian untuk macam-macam garam dan ionisasinya, ya, ini ada garam normal. Contohnya adalah NaCl, K2SO4. Kalau dia dilarutkan dalam air, maka akan terionkan menjadi 2K+ dan SO4 2-. Kemudian garam asam, contohnya adalah NaHCO3 ya. Jadi di sini ada H, ini berarti dia asam ya. Di dalam air maka dia akan terionkan menjadi Na+, H+, dan CO3 2-. Kemudian garam basa, contohnya adalah AlOH 2 kali NO3. Di dalam air maka dia akan terionkan menjadi Al3+ plus 2OH- plus NO3-. Kemudian ada lagi garam rangkap. Ya, garam rangkap. Contohnya KaLSO4 2 kali. Nah, ini kalau kita lihat dia akan terion menjadi K+ plus Al3+ plus SO4 2-. Kalau kita lihat di sini SO4-nya 2 ya, kayaknya 2, jadi -4, kemudian ini 1+ ya, kemudian ini 3, jadi pas ya, semuanya 0. Jadi nanti kalau kalian dalam analisis praktikumnya ya, nanti kalau misalnya menemukan kalium ya dari uji nyala, kemudian kalian menemukan juga sulfat, itu kemungkinan di situ ada Al. Atau seandainya kalian itu menemukan AlSO4, kemungkinan nanti di situ ada kalium. Tetapi biasanya kalium ini ketemu di awal karena dia
bisa kita analisis melalui uji nyala di pendahuluan. Kemudian ada lagi garam, contoh garam rangkap yang lain adalah Fe amonium sulfat. Ya, jadi di sini kalau kita lihat muatan Fe adalah 2+. Ya. Kita lihat muatannya ini 2+ ya, karena berasal dari apa? Ini SO42-, berarti -2 kali 2, -4, kemudian di sini 1, 2 kali, 2+, kemudian berarti Fe-nya adalah 2+. Nah, ini disebut sebagai garam rangkap dan dikenal dengan nama garam mor, ya, warnanya hijau. Nah, ini dalam air akan terurai menjadi Fe2+ plus 2NH4+ plus 2SO4 2-. Kemudian ada lagi garam kompleks, yaitu garam yang mengandung gugus ligan. Ya, contohnya adalah K4FeCN6. Nah, di sini akan terion menjadi 4K plus FeCN6 4-. Jadi untuk garam kompleks, ini Fe-nya tidak lepas, ya, jadi dia tidak lepas sendiri, tetapi dia dalam bentuk kompleks dengan sianida. Ya, ini dia sebagai ligan, ya, CN-nya ini sebagai ligan. Kemudian pelarutan zat dalam air. Nah, ini sangat penting ya, jadi kalian harus tahu ini. Harus tahu ya. Bisa dihafal juga ya, nanti lama-lama kalian bisa. Golongan zat asam misalnya ya. Semua asam itu larut dalam air. Yang tidak larut hanya H2SiO3. Nah, jadi ini aja yang diingat ya. Jadi yang tidak larut apa? H2SiO3. Sedangkan yang lainnya semua larut. Begitu ya, cara mengingatnya ya. Kemudian golongan basa. Ya, zat basa. Semua basa itu kebanyakan tidak larut. Tetapi yang larut adalah basa dari kalium, yaitu KOH ya, itu larut dalam air. NaOH larut dalam air, NH4OH larut dalam air, CaOH 2 kali larut dalam air, BaOH 2 kali larut dalam air, SrOH 2 kali larut dalam air. Lainnya tidak larut. Contoh, PbOH 2 kali, itu endapan. AlOH 3 kali, endapan. AgOH, endapan. Jadi banyak yang mengendap. Ya. Jadi begitu cara mengingatnya. Kemudian garam. Garam natrium, garam NH4 itu semuanya larut dalam air. Ya, jadi diingat KCl larut dalam air, KNO3 larut dalam air, natrium sulfat larut dalam air, amonium sulfat larut dalam air, amonium karbonat larut dalam air, begitu ya. Jadi nanti kalau ada garam yang kationnya kalium, natrium, kemudian NH4+, maka dia semua larut dalam air. Jadi tidak ada yang tidak larut. Semua larut dalam air. Kemudian untuk anion, ya, anion apa yang larut dalam air? Nitrit, kemudian nitrat, asetat, klorat, bromat, iodat. Itu semua larut dalam air. Ya, jadi tidak ada yang tidak larut. Kemudian untuk anion Cl-, Br-, I-, itu semua larut dalam air kecuali Ag. Maksudnya Ag itu apa? AgCl, AgBr, AgI tidak larut. Ag2Cl2 ya, itu mengendap. Endapan maksudnya ya. Kemudian Ag
2Br2 itu juga tidak larut. Hg2I2 juga tidak larut. Pb juga demikian. Jadi PbCl2, PbBr2, dan PbI2 semua tidak larut. Kemudian sulfat. Sulfat semua larut. Banyak yang larut dalam air. Kecuali yang tidak larut adalah kalsium sulfat, barium sulfat, Pp sulfat, Sr sulfat. Itu tidak larut. Kemudian sulfit. Ya, sulfit, garam-garam sulfit dari kalium, natrium, amonium itu semua larut. Sedangkan garam sulfit yang lainnya tidak larut. Ya, jadi ini sama dengan yang pertama ini ya. Jadi semua larut. Seperti itu ya. Jadi ini anionnya. Misalnya kalium sulfida itu larut dalam air. Kemudian sulfida yang lain misalnya Bb sulfida, Ag sulfida, Cd sulfida itu semuanya tidak larut. Karbonat, kalium karbonat, natrium karbonat, amonium karbonat, dia larut dalam air. Kemudian yang lainnya tidak larut, misalnya BaCO3, CaCO3 itu semua tidak larut dalam air, tapi dia larut dalam asam ya. Jadi harus diingat bahwa semua garam-garam kalium, natrium, dan amonium adalah larut dalam air. Oleh karena itu suatu zat ya, jika dia itu sulit larut dalam air, maka dia dibuat garamnya menjadi garam natrium, garam kalium, ataupun garam amonium sehingga dia larut dalam air. Garam yang sukar atau tidak larut dalam air tetapi larut dalam asam, nah itu adalah garam karbonat, CaCO3, kemudian kita tambah HCl, itu maka akan menjadi Ca2 plus 2Cl min plus H2O plus CO2 gas. Ya, jadi ini nanti akan keluar gas. Jadi kalian harus mengamati nanti. Ya, jadi dalam praktikum, dalam praktek, kalian harus bisa mengamati keluarnya gas-gas ini. Ya, misalnya CO2 tadi. Kemudian garam sulfit. Contoh BaSO3. Kemudian diberi asam nitrat. Ya, ini maka dia akan larut membentuk ion-ionnya yaitu Ba2 plus 2NO3, 2 min plus H2O plus SO2. Ini juga gas. Ini ada baunya ya. Ada baunya. Jadi nanti gasnya untuk CO2 dan SO2 ini yang bisa dibedakan itu dari bau. Kalau CO2 tidak ada bau, kalau SO2 ada bau. Kemudian pengenalan zat kimia misalnya berdasarkan warnanya. Warna putih, ya. Sebagian besar zat berwarna putih dalam bentuk padatnya dan tidak berwarna sebagai larutannya. Contoh NaCl ya, garam dapur, itu warnanya putih ya, seperti ini kalian pasti semua sudah tahu. Kemudian kalau dilarutkan ya tidak ada warna ya. Tidak ada warna. Bukan putih tapi tidak ada warna. Kemudian KNO3 juga demikian ya, jadi dia garamnya berwarna putih, kemudian kalau dilarutkan dia tidak berwarna. Jadi jangan bening, menyebutnya jangan bening, tetapi tidak ada warna, tidak berwarna gitu ya. Kemudian yang berwarna biru, nah ini CuSO4, itu warna birunya seperti ini. Kemudian ada lagi Cu asetat, lebih birunya itu agak kehijauan ya, birunya agak kehijauan. Kemudian ini untuk CuCl2 ya, warnanya biru. Kemudian kalau CuCl yang dia bervalensi 1, dia warnanya hijau. Maka itu tadi penting untuk mempelajari valensi ya. Jadi untuk Cu yang valensi 1 itu berwarna hijau, yaitu CuCl. Kemudian yang berwarna hijau adalah
garam Ni, misalnya NiSO4 ya, kalau dia dilarutkan berwarna hijau. Kemudian besi ya, besi 2 itu warnanya hijau. Ya, misalnya FeSO4. Kemudian ada lagi garam mor, ya ini garam rangkap tadi ya, kalau dilarutkan dalam air terionkan menjadi Fe2+, NH4+, dan SO4 2-. Kemudian FeCl2 itu juga warnanya hijau. Ya, jadi besi 2 itu warnanya hijau. Sedangkan besi 3 itu berwarna coklat, atau kalau lebih encer dia berwarna kuning. Ya, jadi berbeda. Untuk valensi 2 dan valensi 3 warnanya berbeda. Ya, jadi maka itu penting mempelajari mengenai valensi. Kemudian Mn, ya Mn itu Mn2+ atau bervalensi 2, maka dia warnanya pink ya, ini tidak putih tapi pink yang sangat mudah sekali. Ya, contohnya adalah MnSO4. Kemudian kalau Mn dalam bentuk anion seperti ini, Mn berapa ini? 7 ya, 7+, maka dia berwarna ungu ya, berwarna ungu. Yang membuat dia berwarna itu adalah MnO4-nya ya, bukan kaliumnya ya. Kalau kalium tidak ada warna. MnO4 min itu yang berwarna. Kemudian adalah warna merah anggur. Ya, itu adalah garam-garam kobalt. Misalnya CoCl3. Nah, ini yang dia membuat dia berwarna itu adalah CO3 plusnya ya. Cl-nya tidak ada warna. Ya, jadi yang membuat dia berwarna adalah CO-nya, kationnya. Kalau yang ini yang membuat warna adalah anionnya. Kemudian warna yang lain adalah kuning. Nah, ini juga anion yang membuat dia berwarna kuning, yaitu CrO4 2-. Ya, warnanya kuning. Misalnya K2CrO4. Kaliumnya tidak ada warna. Ya. Yang membuat dia berwarna adalah kromat. Kemudian yang berwarna oranye atau jingga, yaitu bikromat. Ya, bikromat. Cr2O7 2-. Nah, antara kromat dan bikromat itu hanya karena berbeda suasana ya. Kalau bikromat yaitu asam. Ya, kalau asam maka asam sekali ya. Jadi dia bentuk bikromat. Kalau netral atau sedikit basah maka dia adalah kromat. Kemudian dasarnya yang lain adalah bau ya. Kalau bau juga berarti dia itu mengandung anion juga. Kemudian kalau berbau belerang, ya, itu adalah garam-garam sulfida, misalnya Na2S. Kemudian kalau berbau amonia, maka dia kationnya adalah NH4+. Ya. Jadi pengenalan zat itu bisa berdasarkan warna, juga berdasarkan bau. Kemudian pengenalan logam amfoter, misalnya seng ya, Zn2+ dan Al3+. Dia disebut amfoter karena dia dapat membentuk basa dan asam. Pengenalannya, penambahan basa kuat berlebih dilakukan dengan tetes demi tetes. Pertama kali akan terbentuk endapan basanya, yang dengan penambahan basa berlebihan, endapan tersebut larut. Ya, larut lagi, karena membentuk garamnya yang larut dalam air. Contoh ini, reaksinya ya, Zn2+ plus 2OH- membentuk ZnOH2 kali mengendap. Ya, jadi kita waktu menambahkan reaksi, itu harus kita amati, mulai tetesan pertama. Ya. Jadi jangan dibiarkan lewat begitu saja. Jadi harus diamati mulai kita memberikan reaksi. Ini tadi ya. Jadi pertama itu akan terbentuk endapan ZnOH 2 kali. Kemudian ketika kita tambahkan NaOH berlebih, maka dia larut.
Ya, endapan tadi itu larut. Nah, itu adalah seng berarti. Nah, ini bentuknya gelatin ya. Jadi endapannya itu putih gelatin. Seperti agar-agar ya, seperti agar-agar, bukan seperti kapur, seperti agar-agar. Antara seng dan Al itu mirip sifatnya. Ya, seng dan Al sifatnya mirip. Seng itu jika kita beri NaOH berlebih maka larut. Demikian juga Al. Al mengendap dulu kemudian larut. Terus bagaimana membedakannya? Kita bisa membedakan seng dan Al dengan penambahan NH4OH ya. Kalau seng diberi NH4OH berlebih maka dia larut. Jadi pertama dia membentuk ZnOH 2 kali dulu ya. Kemudian diberi NH4OH berlebih maka akan membentuk kompleks dalam bentuk larut ya. Sedangkan Al kita beri N4OH tetap sebagai AlOH 3 kali, tidak larut. Begitu, itu cara membedakan seng dan Al. Kemudian bagaimana kita mengenal logam transisi ya. Ag dapat dikenal karena dari endapan garam kloridanya akan larut dengan penambahan NH4OH berlebih karena membentuk senyawa kompleks menurut reaksinya ya. Nanti kalian bisa mengenali Ag+ dengan menambahkan HCl ya. Maka Ag akan mengendap dengan Cl- dari HCl tadi membentuk AgCl yang berwarna putih. Nah, endapan ini akan larut ketika kita tambahkan NH4OH. Ya. Tentunya jangan lupa begitu endapan AgCl terbentuk itu asamnya itu jangan terlalu banyak kita berikan ya. Kalau terlalu banyak nanti penambahan NH4OH-nya nanti belum terlampaui sehingga nanti tidak segera larut ya, tidak segera larut. Jadi kita nanti ambil endapan itu sedikit dari tabung reaksi itu, kemudian endapan tadi kita tambah NH4OH. Maka kalau endapan putih tadi larut, maka dia adalah Ag. Gitu ya. Jadi senyawa kompleks ini larut. Kemudian kita juga harus mempelajari dan kita memahami larutan elektrolit itu apa. Larutan elektrolit ialah larutan yang zat terlarut atau solutnya terurai menjadi ion-ionnya. Misalnya NaCl dalam air terurai menjadi Na+ dan Cl-. Kemudian kita juga kenal ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Dan kalian waktu SMA pun juga sudah tahu ini ya. Ini cuma mengingatkan. Untuk asam kuat contohnya adalah Cl, HBr, Hi, HNO3, H2SO4, HClO4. Ya, derajat ionisasinya adalah 1. Jadi dia akan terurai sempurna, terion sempurna. Ya. Ini panahnya satu arah. Jadi kalau kita mempunyai elektrolit kuat, ya HCl ini misalnya dalam air, maka di dalam larutan itu hanya ada H+ dan Cl-. HCl-nya sudah tidak ada. Ya, jadi kalau kita, karena dia terion secara sempurna, termasuk elektrolit kuat yang lainnya, misalnya seperti ini, KOH, NaOH, CaOH 2 kali, PaOH 2 kali, SrOH 2 kali. Ya, itu kalau kita masukkan dalam air, maka di dalam air itu mengandung K+ dan OH-, Na+ dan OH-, Ca2+ dan OH-. Jadi di dalam air itu sudah tidak ada lagi KOH. Yang ada adalah K+ dan OH-. Nah, itu ya. Kemudian senyawa-senyawa garam ya. Semua garam ini adalah elektrolit kuat ya. Jadi ketika dilarutkan dalam air maka akan terionisasi sempurna menjadi K+ dan NO
2 min ya. Jadi sudah tidak ada lagi KRO2, yang ada adalah K+ dan NO2 min. Demikian juga NH4Cl ya. Jadi dilarutkan dalam air akan menghasilkan NH4+ dan Cl min. Jadi di dalam larutan itu sudah tidak ada lagi NH4Cl, yang ada NH+ dan Cl min. Kemudian bagaimana dengan elektrolit lemah? Dia akan terurai sebagian karena alfanya lebih kecil dari 1. Contoh asam asetat. Ya, ini asam asetat. Kalau ini formiat. Kemudian HNO2. Kemudian H2SO3. Kemudian basa lemah. Demikian. Nah, ini bedanya apa dengan yang kuat tadi? Kalau elektrolit lemah, maka misalnya kita mempunyai asam asetat, kita larutkan dalam air. Maka larutan asam asetat tadi di situ ada ion H+, ada OAC min ya. Ini asetat ya. Ada OAC min dan ada HOAC. Ada asam asetatnya. Kan apa di sini panahnya kanan kiri. Ya, jadi ini dalam kesetimbangan. Terus kemudian di sini ada Ka ya. Kalian tahu ya Ka ya. Tetapan asam, ionisasi asam. Ya, jadi nanti kalau kita punya larutan asam asetat, maka di dalam wadah tadi itu mengandung HOAC, H+, dan OAC min. Kalau kita mempunyai larutan HCl, maka di dalam wadah tadi hanya ada H+ dan Cl min. HCl-nya tidak ada ya. Jadi panahnya 1 ke arah kanan. Kalau ini ada 2 arah. Kemudian untuk teori asam basa, kalian bisa mempelajarinya sendiri ya. Ada di PPT-nya sudah saya cantumkan semua.